Iya, kita akan bahas di pertemuan kali ini mengenai tentang agar tak mudah kecewa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ada menuliskan 6 poin yang mudah-mudahan kalau kita jalani, ini akan meminimalkan kekecewaan kita terhadap banyak hal. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang nomor 1, kekecewaan itu sejurus dengan pengharapan. Kalau kamu pengen kecewanya dikit, juga kecilkan pengharapanmu. Jadi kalau pengen nggak gampang kecewa, jangan ngarep. Kalau kamu kepengen nggak gampang kecewa, jangan suka ngarep. Jangan tinggikan ekspektasi sehingga akhirnya kamu rentan untuk dikecewakan. Termasuk juga terhadap kehidupan. Kalau kamu kepengen nggak banyak kecewanya, ya jangan punya ekspektasi atau harapan yang tinggi gitu terhadap urusan-urusan dunia ya. Kita tuh nggak usah kayak punya harapan-harapan yang tinggi gitu. Kalau kamu pengen hidup kamu itu nggak terlampau banyak kecewa, jangan suka berharap atau turunkan harapanmu kepada manusia, pada orang, semuanya tuh rentan mengecewakan teman-teman. Rentan untuk mengecewakan. Termasuk kepada anak, termasuk kepada urusan rezeki, termasuk kepada urusan apa aja gitu. Kemudian yang nomor 2, kalau kamu pengen hidupmu nggak banyak kecewanya, kamu harus ingat satu hal, poin penting banget. Mungkin ini adalah yang penting dari semua hal terpenting yang saya akan sampaikan, yaitu ingat bahwa hidup tuh ada pengendalinya. Gitu. Jadi hal itu tuh akan lebih mudah membuatmu tidak mudah kecewa, tidak mudah galau, tidak mudah khawatir gitu. Dengan mengingat bahwa hidup tuh ada yang ngatur loh. Gitu. Bukan kamu yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam urusan. Nanti kamu tuh kecewa tuh kalau kayak begitu tuh. Kata Nabi Muhammad SAW, rezeki itu sudah diatur, mafrughun minhu, yang sudah selesai diatur, sudah selesai dicatatnya. Gak akan bertambah dengan ketakwaan seseorang, gak akan berkurang dengan kefasikan seseorang. Artinya bahwa rezeki kita tuh udah selesai diatur sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hal-hal terjadi di atas muka bumi ini, semuanya ada yang mengendalikan. Semuanya ada Allah Subhanahu wa taala di dalam semuanya gitu. Ada malaikat Mikail bagi rezeki, ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat rahmat yang Allah utuskan buat kita gitu. Ada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngatur kehidupan kita gitu. Dengan kita ingat hal itu, kita jadi nggak gampang kecewanya teman-teman, nggak gampang khawatirnya gitu, nggak gampang ketakutannya terhadap apapun gitu kan. Kalau terjadi sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, kita tahu bahwa tenang, ini Allah kok udah ngaturin kayak gini gitu. Ini Allah udah mengatur hal ini gitu kan. Nah itu jadi dengan kita ingat bahwa ada yang ngatur kok ini, gitu. Terus kita ingat itu bahwa ada Allah di sebalik urusan ini. Nah itu kamu akan lebih kuat hati dalam menanggung kekecewaan yang ditimbulkan karena terjadinya hal-hal yang tidak kamu sukai ataupun yang kamu inginkan tidak Allah Subhanahu wa taala beri gitu. Ya, karena kekecewaan itu biasanya karena pengharapan tadi itu, ngarep sesuatu yang ternyata nggak terjadi, atau hal yang kamu takutkan, hal yang tidak kamu inginkan ternyata malah terjadi gitu. Itu kekecewaan kan sering timbulnya dari hal yang seperti itu. Nah ketika kamu tahu bahwa di atas apa yang kamu mau atau apa yang tidak kamu mau ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, itu kamu jadi jauh lebih kuat untuk tidak mudah kecewa. Karena kamu tahu bahwa
di kehidupan kamu ini bukan kamu kok yang ngaturin apapun gitu, tapi ada pengendalinya gitu, ada yang udah ngaturnya gitu. Kan jadinya kayak tenang aja gitu. Tenang, ada Allah bersama dengan kita. Tenang, ada Allah yang mengaturkan hidup kita. Tenang, ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita susah yang sampai kita nggak mampu juga nanggungnya kok. Dia sendiri juga udah janji, Allah sendiri udah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Jadi semuanya tenang aja teman-teman, hidup ada pengendalinya. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, biar nggak mudah kecewa, kalau kita sadar hal itu, bahwa semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kamu kecewa terhadap sesuatu hal yang datangnya dari Allah, sementara Allah sudah memberikan banyak sekali hal yang membahagiakan dalam hidup kamu gitu kan? Nah, jadi kita akan sedikit kecewanya kalau kita kembalikan hal ini kepada beberapa poin yang tadi telah saya sampaikan. Pertama, jangan ngarep. Kedua, ingat terus bahwa hidup ada pengendalinya. Yang ketiga, semua milik Allah. Semua milik Allah. Maka jangan kecewa. Semua milik Allah. Semua hanya titipan aja gitu. Kemudian yang nomor 4, itu ya, itu nomor 2, nomor 3-nya. Kemudian yang nomor 4-nya, kita tuh kan sering kecewa tuh karena kita kira yang itu tuh ideal, yang itu tuh bagus, sebaiknya tuh begini, sebaiknya tuh begitu. Kita akan selalu kecewa tuh karena kita kira, teman-teman saudaraku sekalian, kamu akan berkurang kecewanya, kamu akan tidak mudah kecewa apabila kamu selalu tanamkan dalam hati bahwa kamu tidak tahu, Allah Maha tahu. Jadi jangan main perkiraan-perkiraan. Bisa jadi yang kamu kira baik sebenarnya buruk buatmu. Bisa jadi yang kamu kira buruk sebenarnya baik bagi kamu. Gitu. Jadi ingat terus hal itu gitu. Kalau misalnya yang ya kok begini, bilangin sama diri kamu, tenang diri, bisa jadi ini lebih baik bagi kita. Tenang. Insya Allah ini yang terbaik bagi kita. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Udah gitu aja gitu. Ada banyak hal terjadi kepada kita ini, kita nggak tahu gitu. Oke, yang kelima, kalau kamu kepengen dalam hidup kamu tuh nggak banyak hal-hal mengecewakan terjadi gitu, kerjain yang Allah mau. Kamu lebih mudah untuk mengharapkan Allah kasih kepadamu yang kamu mau. Itu teman-teman, kerjain aja yang Allah mau, sehingga dengannya kamu lebih mudah berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang kamu mau. Jadi itu yang nomor 5 adalah kerjakan aja apa yang Allah mau, dengannya kamu lebih bisa berharap Allah memberi apa yang kamu mau gitu. Kita tuh kalau ngerjain apa yang Allah mau, kita kalau minta sama Allah untuk Allah ngasih apa yang kita mau, lebih pantas dong daripada kalau kamunya tuh nggak pernah ngerjain apa yang Allah mau, terus kamu minta, ya Allah kasih saya begini, saya begitu, kan nggak pantas gitu. Kerjain dulu dong apa yang Allah mau, biar Allah memberi kepadamu apa yang kamu mau gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau kepengen hidup nggak banyak kecewanya, banyakin doa, dan termasuk diantara bagian dari doa itu adalah sholawat gitu. Itu orang kalau banyak doa, banyak sholawat, insya Allah gitu. Insya Allah tuh pasti akan mengijabah doa dan juga akan selalu menyayangi orang-orang yang rajin bersolawat kepada kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya jangan remehkan kekuatan doa. Teman-teman jangan remehkan kekuatan doa gitu ya.
kita terus aja doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tuh yang kadang-kadang yang kita kira mustahil ternyata enggak gitu. Yang kita kira jauh ternyata deket aja. Yang kita kira nggak mungkin ternyata mungkin aja. Yang kita kira kayak nggak akan terjadi bisa banget buat terjadi gitu. Bisa banget buat terjadi. Jadi kalau pengen hidup nggak banyak kecewanya, Allah tidak memberi kepadamu banyak hal-hal yang mengecewakan dalam kehidupanmu, jangan jauh-jauh dari doa, jangan jauh-jauh dari sholawat. Itu keenam hal itu. Mudah-mudahan kalau kita kerjain, kalau kita terus istiqomah melakukannya, insya Allah kehidupan kita akan tidak mudah kecewa. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang tak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri begitu aja, akan tetapi jadi ilmu yang memandu kita menjadi cahaya terang yang menerangi jalan kehidupan kita hingga mendekatkan kita kepada surganya insyaallah, menjadikan kita hamba-hamba tercinta di sisinya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatul Fatihah taftah lana abwabal khair. Tu'amilana mu'amalata ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'sudir. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, wa afwan 'inda al hisab, wa amanan min al 'adzab, wa nasiban min al jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa auzi'na syukra na'maik wa adhikna barda afik wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita lana min amrin fahfad alina fihi al-adl wad din. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.